Oke, so Anda di sini karena Anda tertarik dengan Brain Boost Core Money Value. So, Core Money Value ini apa sih sebenarnya? Banyak yang bertanya-tanya, apalagi setelah mungkin sudah menggunakan Brain Boost Money Magnet. Oke, so begini. Kita ketika ingin mendapatkan rezeki, kita harus berdoa dan kita harus berusaha, harus action, harus ngerjain sesuatu, bekerja. Oke, so ada berdoa, ada bekerja. Berdoa itu untuk meminta kepada Tuhan, jatahnya Tuhan. Bekerja adalah jatahnya kita. Kita nggak bisa sekedar berdoa aja nggak bekerja. Bekerja tanpa berdoa juga nggak berkah. Oke, so sekarang Brain Boost Money Magnet itu goalnya adalah untuk yang pertama, supaya doa kita lebih cepat terkabul. Itu kalau money magnet. Nah, supaya kita bisa punya dorongan untuk bekerja, nah ini menggunakan core money value. Jadi untuk yang kedua ini. Nah, sekarang alasan kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa orang tahu hidupnya susah, duitnya seret, tapi kok tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan duit? Ini bisa terjadi di mana aja. Mau orang miskin, yang literally duitnya nggak ada, tapi dia masih santai-santai di rumah, rokokan, scrolling sosial media, ini bisa terjadi. Atau bahkan orang kaya, bukan orang kaya, biasanya anak orang kaya yang dari kecil duit udah dikasih, sehingga dia kayak ya udah males-malesan, kerjaannya cuma main, ngopi, nongkrong sama temen. Nah, itu bisa terjadi di situ. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di kepala kok orang-orang ini tidak mengejar uang? Why sebenarnya? Di kepala kita itu punya struktur value. Apa hal yang penting menurut masing-masing, dan ini tidak ada benar, tidak ada salah sebenarnya. Tiap orang punya struktur yang berbeda-beda. Misalnya, nomor satu yang paling penting, ada yang bilangnya Tuhan. It's okay, Tuhan nomor satu, yes. Jangan didebat. By the way, kita nggak ngejudge. Nomor satu Tuhan. Nomor dua keluarga. Apapun demi keluarga, gitu ya. Yang ketiga bisa aja teman. Ini bukan fix, teman-teman. Ini contoh. Ada yang ketiga teman. Ada yang nomor satu teman, ada juga. Ada yang keteraturan, kebahagiaan, kebebasan, dan yang lain-lain. Itu macam-macam. Itu namanya struktur value, urutan value yang penting di kepala seseorang. Nah, apa yang terjadi ketika urutan ini muncul seperti itu? Maka kita, sebagai manusia, setiap hari kita melakukan sesuatu sebenarnya hanya untuk memenuhi value-value di atas tadi. Kalau misalnya value Anda adalah rapi dan teratur, mungkin rumah Anda bisa lihat sendiri. Rumah Anda akan rapi dan sangat teratur sekali. Karena itu penting buat Anda secara otak bawah sadar. Kalau Anda berpikir bahwa teman lebih penting daripada uang, maka yang terjadi adalah ketika diajak teman, tapi mau ada proyek, Anda akan pending itu proyek dan keluar sama teman. Karena takut dikatain tidak setia kawan kalau tidak keluar sama teman. Duitnya nanti aja. Nah, biasanya orang-orang yang tidak bergerak itu memiliki value-value yang tadi. Ada Tuhan, ada keluarga, ada kebebasan, ada macam-macam, freedom, whatever lah. Itu di atas, banyak banget. Dan value uang itu ternyata di bawah sendiri. Mungkin urutan ke-15 atau ke-20. Apa efeknya? Efeknya adalah ketika yang di atas ini semua muncul, diajak teman, ada acara keluarga, diajakin dan seterusnya, maka aktivitas Anda sehari-hari akan memenuhi value-value yang di atas tadi. Value uangnya paling bawah, itu kayak less priority, prioritas paling belakang, begitu. Makanya kalau dilihat, kok nggak kerja ya? Karena di kepala dia freedom. Oh, kenapa freedom? Kalau freedom, bisa saja dia mencari santai-santai di rumah, nonton TV dan sebagainya. Dan kerja di kepala dia diasosiasikan dengan ribet, nggak freedom. Kerja kan terikat ya, harus 9 to 5. Di kepala dia munculnya itu. Jadi uang ini tadi tidak pernah dikejar. Itu problemnya. Padahal Anda pengen duitnya datang dan harus ngerjain. Tapi nggak ada dorongan di dalam hati. Nah, itu pentingnya menggunakan core money value ini. So, apa yang dilakukan oleh core money value? Core money value ini membuat prioritas uang yang memang di bawah tadi, prioritasnya dinaikkan. Sehingga uang jadi penting. Kalau sampai sini dan Anda mengatakan bahwa, wah bahaya dong kalau uang jadi penting. Berarti Anda punya luka batin tentang keuangan. Tetapi, uang ini dinaikkan jadi penting sehingga aktivitas Anda akan bergerak ke aktivitas yang menghasilkan uang. Nah, kemudian ada pertanyaan yang muncul. Oke, dan kalau gitu, emang uang dibuat lebih tinggi dari keluarga? Uang dibuat lebih tinggi dari Tuhan? No. Kalau dibuat kayak begini, uang lebih tinggi dan Tuhan diturunkan, atau keluarga diturunkan, atau teman diturunkan, yang terjadi adalah kita konflik batin. Dan itu tidak saya lakukan di core money value. Yang saya lakukan di core money value adalah menggabungkan. Sehingga kalau misalkan ada yang pertama Tuhan gitu ya, dikonekin, dicantelin gitu. Dengan adanya duit lebih banyak, Anda bisa loh pelayanan lebih bagus lagi. Anda bisa loh sedekah, charity, nyumbang ke orang-orang lebih banyak lagi kalau duit Anda banyak. Asik ya? Kalau keluarga itu penting, kemudian dicantelin sama duit, kamu bisa ajak-ajak keluargamu jalan-jalan loh kemana-mana. Kamu bisa bawa orang tuamu umroh misalnya, dan seterusnya.
Kemarin dia bilang kayak percintaan tuh penting dan duit itu enggak lah gitu, anak orang kaya gitu kan, percintaan penting gitu. Loh, kalau dicantelin, kamu bisa jalan-jalan pacaran mau keliling dunia juga nggak apa-apa. Suddenly di kepala dia kayak, menarik sih kalau bisa kayak begitu ya. Karena selama ini pacarannya cuma di kotanya dia aja. Jadi, meningkatkan value money menjadi prioritasnya lebih tinggi dan dicantelin itu membuat prioritas penting yang sebelumnya itu di-expand. Gitu. Kurang bebas apa? Kalau sekarang kebebasan tapi nggak ada duit kan nggak bisa kemana-mana juga. Yang disebut kebebasan adalah kalau kamu bebas untuk mau makan di mana aja, mau jalan-jalan di mana aja, mau kerja di mana aja, itu namanya kebebasan. Ketika itu di-expand, tiba-tiba jadi menarik. Tiba-tiba uang jadi menyenangkan. Dan banyak sekali testing yang mengatakan tiba-tiba kerja kok jadi enak ya. Aku di tempat kerja itu happy loh sekarang. Yang sebelumnya jadi beban, tiba-tiba jadi happy. Nah, itulah pentingnya menggunakan core money value. So, good luck. Silahkan dipakai. Seperti biasa, penggunaannya sebelum tidur, dipakai sambil tidur, atau bangun tidur, atau ketika Anda punya waktu dan Anda pengen mendengarkan, ya it's okay, sambil meditasi begitu, kemudian dengerin itu aman. Alright, thank you so much and good luck.